Ya, saudara-saudara, kemarin kan saya gagal nih nyebut satu ala mondol. Sekarang insya Allah nih berhasil nih. Udah tahu caranya, ada gurunya di Indang. Ada sekarang mah. Oh, ada. Ya, ya sekarang lihatin aja nih. Wah, Goyang, goyang, goyang. Ya berhasil nih, berhasil. Mono. Oh ternyata kieu. Benar. Oh, gitu Pak. Iya berhasil benar. Anjay. Kemarin konsultasi dengan Manda mondol yang ada di Indang. Itu caranya tuh. Goyang-goyang rela kali. Jadi kalau disyarat enggak direla juga. Orang harus digoyang dapur. Ah, guys. Nih. Biarpun 2 atau 3 tangkal saya bisa. Kemarin mah 1 tangkal juga, aduh, saya nggak bisa. Sekarang nih, ya. Gampang ternyata. Saya tidak. Kok seperti kewalahan Pak? Iyalah. Haheho. Kalau ngalah ku mondol orang kita manusia 1000 akal manusia mah. Emang betul Pak seperti itu cara ngambil pakai ini mondol. Ini rencana mau dibuat jadi bahan apa Pak? Ini bikin keripik. Keripik? Ya, buat cemilan. Kalau ada yang mau ya kasih. Nah dulu kan Bapak pernah upload di YouTube yang masalah tanaman cabai. Ini kebunnya yang ini bukan Pak? Iya, masih kebun yang ini. Oh yang ini. Kebun yang ini. Kebun yang ini masih kebun yang lama. Oke. Dulu mah ini tanaman cabai, tanaman bawang di sini. Oh dulu cabai bawang. Cabai, bawang, saya dulu nanam di sini. Jadi belajar. Satu pohon itu ada 25 kilo. Satu pohon. Ya. Kali 100, hitung aja lah sendiri. Banyak lah. Ya banyak. Itu aduh, dewek yang ngalan mah. Malah dewek begini. Di rumah mah. Ya nanti kalau udah di rumah mah mau dibuat apa mah bebas. Yang penting buat orang rumah. Udah Pak, cara manusia aja Pak, jangan kayak mondol Pak. Manusia aja sekarang lah. Ya, kan banyak akalnya manusia mah. Ya, nanti dibilang ujung mondol. Itu kalau selalu mondol terus gitu. Betul, nggak apa-apa lah kita amal ke mondol. Banyak ya. Tadi panen labu, Ya, sekarang singkong. sekarang singkong. Besok pisang. Hari apa ya? Hari Minggu Hari ya? Minggu pisang. Hari Minggu nanti kita mau panen pisang. Katanya Bapak mau ini ya, buat yang hajatan ya? Ada saudara yang hajatan. Oke, mantap. Nanti hari Minggu. Kalau diambil dari sekarang masih lama hajatnya, jadi Takutnya, buru busuk. ya benar. Biasanya ditaruh di prasmanan kan Pak? Cuma buat orang yang ini, yang prasmanan bisa. Habis makan, Ya. buat cemilan ininya. Tradisi orang Sunda kan Iya betul. seperti itu. Pakai ini mau ditanam lagi Pak? Waktu itu nanam berapa tangkal Pak? Apaan? Ini Singkong. singkong. Dikit sih dulu juga nanamnya. Gak banyak. Nggak suka banyak. Paling juga beberapa doang. Itu nanam yang paling mudah nanam singkong ya Pak? Iya, gini aja nih nanam singkong. Nggak harus di orea, Enggak, disemprot, langsung jadi. langsung jadi. Ada rencana Pak nanam yang katanya gede itu kan ada tuh singkong, itu singkong jenis apa itu Pak? Singkong. Pernah dengar nggak Pak? Ada sih pernah dengar singkong apa ya?
Jenis singkong apa tuh, kan ada yang sebetis kaki itu kan gede. Kawinan, singkong kawinan. Oh, Singkong kawinan, singkong apa sih namanya, saya lupa lagi. Jadi jenis singkong. tapi enak nggak Pak itu singkongnya? Kurang tahu ya, saya belum pernah nyobain juga. Belum pernah nyoba. Ada rencana Pak buat nanam? Kayak gitu. Ya. Pengen sih nyobain. Jadi bagus sekali hasilnya tuh. Pengen nyobain. Tapi belum tahu nih kapan Caranya. Tapi caranya belum tahu juga caranya. Kalau caranya sih ya dikit-dikit sih. Udah tahu lah ya. Tahu lah. Bapak kan petani nih. Petani ya. Petani jadi pernah ngawinin kayak jenis buah-buahan kayak melon dulu kan ya. Ya. Nah berarti langkah singkong juga nggak jauh beda pasti Pak, digituin juga. Katanya sih dari semacam kayak apa ya? Kayak semacam dibelah, disatuin. Dibelah, disatuin terus diikat. Iya, kayak gitu juga katanya gitu. Belah, satuin, itu nanti jadi. Mungkin Mauking tahu Mang Cara jenis ini singkong yang gede, pernah denger atau singkong apa ya? setek bukan? Iya, tapi namanya singkong arben apa namanya sih? Tapi itu agak-agak apa ya? Pahang. Oh pahang rasanya. Pahang, kalau yang gede dulu mah ada yang namanya singkong arben, tapi sekarang mah udah nggak ada. Udah nggak ada. Lah ada 1-2 paling ya yang nanam. Itu juga jarang sih yang nanam ya. Kalau dulu mah kan buat kerbau. Oh ya makanannya, betul. Buat makanan kerbau. Makanan ternak berarti. Buat makanan ternak. Tapi emang bener nggak enak katanya? Nggak enak, Agak pahang-pahang gimana gitu. Pahang lah. Oke. Ini kita ngulibek di sini aja nih. Ya, ini daunnya juga kita buat lalap. Oh iya betul Pak. Bawa ke rumah aja, ntar di rumah mah banyak yang mau. Betul buat makan itu Pak. Iya. Soal sambal. Sambal. Ini area-arean kayak gini nih apa nih? Mana? Cuma ini. Buat liwet. Sereh ya, sereh nggak ngalah sereh. Mauking mau ngalah nggak sereh? Masih ada. Masih banyak. Oke guys, kita masukin ke. Ini sekarang kan hari apa? Sekarang hari Rabu Pak. Sekarang hari Rabu, berarti besok hari Kamis. Betul. Iya. Orang-orang juga tahu Pak. Ya itu peribahasa. Ini guys enak nih. Dua pohon, 3 pohon juga nih. Apa rencana mau dikumbah juga Pak di bawah? Nanti. Oh nanti aja. Rumah aja lah. Oh di rumah aja. Enteng sih soalnya yang begini. Sama orang rumah aja berarti. Ya. Bapak kan ngagawain istri Pak. Iya. Kalau dulu mah kan zaman dulu nih karena kurang makanan. Mentah juga dimakan. Pas. Kulitnya juga bisa dimasak. Namanya dioseng. Enak banget, gurih. Iya. Dioseng. Dioseng. Emang iya? Bisa kayak kulit kambing gitu. Oh, Kayak koas, enak, gurih banget. Tapi sekarang mah anak-anak mana mau, termasuk saya juga dah. Sekarang mah gak enak banget. kalau dulu doyan. Kalau dulu mah karena kurang makanan kali. Sewaktu zaman kecil. Beras juga dicampur singkong, Oh, campur jagung. Sekarang mah banyak lah. Beras juga alhamdulillah melimpah. betul. Kalau dulu mungkin masih sedikit ya Pak. Ya, itulah. Ini singkongnya dapet, daunnya dapet. Wah, 3 pohon 42 kilo lah. 42 kilo. nanggung amat Pak 50 kali. Enggak, jangan dilebih-lebihin. Oh, pas. Seadanya kalau kita masih adanya.
Oke, oke. Wah, Mau ini, ayam. Iya. Bisa. Iya para mau dah sok. Yang hak orang lah lah. Wah, para jalma. jong. Kayak sana jangan hayam. Oh, Oh, hayam doyan. oh ya. Sana jangan hayam. Wah, banyak tuh. Waduh. Gedang juga ada. Kalau gedang di Jawa apa namanya? Gedang di Jawa gandul. Emang gandul ya? Iya. Bukannya nangka gedang. Karena ini aneh-aneh gedang ada 2 kubu nih. Padahal satu pohon. Emang Kok Bang? bisa ya bisa gitu. Saya juga nggak ngerti. Nih. Ini kayak buah Indramayu itu. Ngaco Pak, itu bukan buah Pak itu. Oh, bukan. Bukan mangga itu. Oh. Gedang. Dikirain. Bukan, Bapak ngaco Bapak. Bapak jangan nipu netizen, netizen lebih tahu Pak. Itu Ini. Tadinya dikirain buah Indramayu. Bukan. Oh, Bukan. ternyata kan saya metik satu pohon kok ini mah mangga. ini kalau buah mangga itu pakangnya kecil Pak, itu coba lihat pakangnya. Tuh kecil. Wah, gede itu. Sekilas aja gitu. Sekilas. Jangan Oke. terlalu detail banget gitu. Oke, ini udah beres nih Pak panen. Buat hiburan aja ini malah. Betul betul Pak. Jangan diambil hati gitu. Ya. Mantap. Tuh guys. Jangan bosan ya kontennya di kebun lagi, di sawah lagi. Ya nggak apa-apa Pak. Kita kalau nggak ngebon pasti ke Curug Pak. Iya. Kalau nggak di kebun curug, kalau nggak bendungan, Bendungan. wisata. Tapi kalau Daripada ngonten politik lebih resiko itu. Mendingan kita Angkat tangan ya? angkat tangan aja. Yang ada di alam aja kita. Kalau politik masalahnya rawan Pak, ini lagi apa? Politik. Ini lagi berpolitik. di masa waktu Masa kampanye ini. pilkada ya. Tanggapannya gimana Pak ini pilkada? Ini mah tanggapan aja, tanggapan. Ini pilkada 2024. Aman lancar lah. Lancar, nggak ada halangan ya. Jangan ada KKN lah. Nah, KKN itu apa? Korupsi, Kolusi, nepotisme gitu. Jadi nggak boleh. Jadi kolusi itu di mana apa? Kolusi itu kan harus jelas juga. Kan ada yang belum tahu netizen itu kolusi apa, korupsi itu apa, nepotisme Itu apa? Harus lebih jelas deh. Kolusi dan nepotisme saya kurang paham. Oh, Cuma tahu korupsi aja gitu. korupsi. Yang korupsi mah tahu kalau yang korupsi. Tahu yang korupsi mah. Saya mah awam sih masalah politik mah gitu. Betul. Tapi kan kita tuh perlu Perlu tahu. setidaknya harus tahu Pak, karena sekarang itu banyak anggaran, banyak pihak-pihak oknum-oknum yang ditangkap karena berkorupsi. Nah, ini harapan Bapak untuk wilayah Dapil 4 terutama ini Kabupaten Kuningan. Apa Pak untuk bupati yang terpilih Pak? Ini mah harapan Bapak aja sebagai warga Kuningan, dan nanti kan akan milih nih salah satu paslon bupati yang akan dicalonkan, ada 3. Nah, harapan Bapak tuh apa seandainya beliau terpilih? Apakah di sektor pertaniannya lebih luas lagi kah sama kayak presiden kita? Lumbungnya mau digedein lagi nih. Kita pertanian mau digenjot gitu. Harapan Bapak aja ini apa buat harapan saya sih ya mendengarkan keluhan masyarakat sebagai petani. betul. Itu aja lah yang namanya sekarang, apalagi katanya berak kayak susah. Beli pupuk mah harus pakai KTP, Ya, harus pakai orangnya KTP, ikut, harus langsung yang punya bersangkutan yang Iya. punya KTP. harus dipoto juga. tanda tangan, foto. Jadi ya petani gimana ya? Orang-orang petani ini orang-orang ya susah, sebetulnya ya. malah dibikin lebih susah. Mohonlah ke depannya. Diperbaiki berarti. Pejabat, perbaikilah dengan hati nurani. Ya, betul. Kasihanlah petani orang-orang kecil. Gitu aja kalau pesan saya. Betul. Nah, sekarang kan ada info, tapi saya juga udah pernah melihat bahwa untuk pupuk itu kita disubsidinya 2 kali lipat, Pak. Iya, benar. Di saya lihat video di orang Garut
sekarang ke petani itu udah 2 kali lipat dari anggaran yang memang subsidi yang biasanya dapat berapa Pak? Bapak yang sering beli Pak? Saya dapat paling sekitar 1,5 kintal. 1,5 kintal. Nah sekarang tuh udah di 2 kali lipatin Pak. Jadi 3 kintal. Iya berarti 3 kintal. Kalau harga? Kalau harga tetap subsidi, cuman untuk untuk pemasoknya lebih ditambah lagi. Gitu seandainya Bapak kan kayak kemarin nih kekurangan. Bener nggak? Iya. Nah itu kan kurang dengan Bapak punya lahan seluas ini. Iya. Itu tuh sekarang udah ada. Waktu itu saya pernah lihat di daerah Garut di Jawa Barat udah sama presiden kan udah udah diresmikan bahwa pupuk itu ditambah untuk yang subsidi. Ya. Tambah iya benar tambah kuota betul. Kalau gitu bagus ya, umpamanya kan kayak semacam ini kayak enggak semacam kayak enggak merata gitu. Contohnya enggak meratanya gimana? Umpamanya si A punya sawah sekian ratus bata atau sekian hektar, ya. Tapi dapat pupuknya cuman minim, umpamanya hanya sebatas setengah hektar. Jadi kan buat 1 hektar kan nggak cukup. Terus umpamanya ada lagi yang sekitar umpamanya cuman tanah lahannya cuman 100-200 bata, dia melebihi dari kuota itunya. Jadi lebih si pupuk itu jadi nggak kepake. Sayang kan? Sayang. Bukannya nggak kepake sih maksudnya. Jadi ada sisa ya? Ada jatah dia tuh ada sisa gitu, jatah dia tuh. Jadi nggak tersalurkan. Ya. Nah mungkin dari Bapak ada nggak pasaran Pak ini mengenai pupuk, entah itu pupuk urea atau dan lain sebagainya, itu mekanisme seperti apa Pak biar lebih mudah aja ini kita coba, siapa tahu Bapak kasih solusi yang terbaik lah. Ya mekanismenya kalau bisa sih dibalikin lagi ke zaman dulu. Jadi mau beli itu nggak usah pakai KTP, nggak usah pakai syarat-syaratan apa, yang penting ada duit bisa beli gitu aja. Ada duit bisa beli, jangan sampai ada si A ini jatah sekian, si B jatah sekian. Dia nggak boleh lagi di seperti itu kan? Iya, ya ininya aja, secukupnya aja. Yang memang sih itu rawan di orang-orang yang punya pertanian puluhan hektar. Nah itu Pak, itu antisipasi betul. Rawannya kan di situ. Jadi orang yang seperti itu kan punya pertanian, punya lahan yang puluhan hektar, ratusan hektar kan itu sebenarnya nggak harus dapat subsidi. Ya harus normal lah. Harus normal ya mah harganya. Umpamanya normal tanpa subsidi 200.000 ya dia 200.000 per sak umpamanya. Kalau bagi kita yang dapat subsidi ya hanya lahan 100-200 bata 1 hektar ke bawah, ya itu wajar dapat subsidi. Ya itu kan rawan dari situnya kan, umpamanya rawannya gini. Dia yang lahan 100 bata ada 100 hektar, puluhan hektar gitu. Dia bisa aja nyari orang-orang karyawannya dia beli apa gimana, ya. Kan bisa aja. Seandainya gini Pak, kita pakai mekanisme peraturan disubsidi, akan tetapi ditanyakan dulu ke petaninya, Bapak punya lahan berapa hektar? Ya itu kan dulu kan begitu. Dulu dari desa begitu sistemnya. Oh dulu seperti itu. Iya dulu juga. Cuman ada oknum yang bermain. Ya nggak tahu juga. Bukannya ada pertanyaan kayak gitu, tapi biasanya tuh dari lurah dari kelurahan ini. Nanya ke warga-warga punya lahan berapa, ngolah sawah, ngolah lahan berapa ratus bata atau berapa hektar. Nah itu kan berarti tujuannya kan ke situ. Pernah dulu juga. Yang dulu kan dapat apa namanya, yang dari kartu sebelum peluncuran kartu tani itu ya. Tani. Itu dari Bank BJB ya Bang? Iya. Bank Mandiri apa Bank BJB? Yang ada ATM-nya itu dulu mah. Ya. Dulu mah ada ATM-nya, tapi ATM-nya nggak pernah digunakan buat apa ya? Ya itu katanya sebetulnya kita harus nabung dulu sih buat beli oreanya itu. Beli pupuk. Iya. Oh buat beli pupuknya. Sempat saya punya sih, cuma kartunya kan sekarang ada warsa, katanya nggak bisa dipakai lagi, makanya ya udah. Out. Itu udah hangus Pak. Biasanya diblokir sementara Pak kalau belum diisi saldo. Nah, itu kurang tahu ya. Kalau perbankan begitu, kayak BRI kan 3 bulan gak ngisi saldo tuh kita dibekukan sementara aja. Tapi kalau mau diaktifin lagi tinggal datang ke cabang bisa. Harus isi saldo dulu ya. Ya nanti tuh kita isi saldo sama kan ada admin Pak tuh tiap bulan kayak BRI berapa rupiah gitu. Nah itu nanti bisa aktif lagi. Ya, kalau untuk masalah perbankan gitu ya. Ya boro-boro nabung. Mending beli orea juga kadang-kadang bisa ngutang dulu ya. Minjem sana, minjem sini. Makanya tolonglah. Kasihan petani orang kecil, jangan terlalu banyak aturan. Tani kan sebenarnya kan kalau nggak ada petani, orang yang berduit juga mau makan dari mana? Iya. Apakah duit mau dimakan? Tetap yang dimakan kan beras. Beras kan itu harus ditanam dulu.
ditanam dulu, dirawat dulu, walaupun banyak duit. Coba logikanya gini aja lah umpamanya, jangankan satu Indonesia ya umpamanya, ini kita lingkup desa aja dulu, lingkup desa, dari lingkup desa itu satu desa umpamanya, tidak ada satu orang pun yang mau bertani, dan dari luar umpamanya tidak ada yang masuk pasokan yang jual beras atau makanan yang siap makan umpamanya, mau makan apa walaupun banyak duit. Tuh. Ya harus bersyukur masih ada yang mau nanam, mau ada petani kayak gitu. Cuman ya dari situ kita balik lagi, namanya kehidupan kan saling berputar, kayak istilah semacam kodok makan ular, ular dimakan tikus, apa ya itu kayak gitu tuh. Ya, rantai kehidupan. ya. Ya kan harusnya begitu. Nah, Kadang-kadang kita begini, banyak yang merasa bahwa jadi petani itu kayak jadi semacam orang kecil, orang hina kayak gitu. Padahal mah menurut dari segi kemanusiaan, dari segi ilmu kemanusiaannya itu bukan orang hina, orang mulia, orang mulia, bukan mulia dari segi ininya, maksudnya bisa walaupun beras dibeli, intinya kali gitu. Walaupun dibeli juga kan itu memang ada istilah timbal baliknya. betul. Tapi kan dari segi itunya, dari segi kemanusiaannya tuh dia bisa nanam, bisa menghidupi orang-orang banyak yang tidak bisa nanam. Betul. Itu dari situ. Harusnya harus saling introspeksi, saling toleransinya kan dari situ. Harusnya. Ini kata-kata terakhir Pak, untuk tadi kan Mauking udah ngasih harapan. Nah, untuk Bapak nih harapannya untuk terutama untuk Kuningan, Jawa Barat. Ya. Nah, ini kan nanti mungkin ada bupati baru, gubernur baru, insya Allah mungkin ke depan dengan skema Bapak Prabowo yang ditetapkan dan di skema dibuatkan itu akan berjalan dengan sesuai yang diinstruksikan. Ya. Nah, harapan Bapak tuh apa Pak? Ya, harapan dari instruksi presiden sudah bagus. Ya, betul. Sudah bagus. Cuman kita kadang-kadang kendala di lapangan. Ya mudah-mudahan sih instruksi itu dijalankan sesuai instruksinya Pak Presiden. Terus bagi yang di bawah juga bekerja semaksimal mungkin ya untuk bupati yang akan datang. Ya mudah-mudahan sih lebih baik dari yang baik, lebih bagus dari yang lebih bagus, itu aja. Dari segi apanya, segi ekonominya, dari segi budayanya, dari segi perdagangannya, apanya pokoknya dari segi politiknya lebih aman, tidak ada kericuhan, nepotisme, kondusif lah. Ya, betul. Kondusif. Ya mudah-mudahan pemilu ini lebih demokrasinya lebih dewasa. Betul. Harapan Bapak buat para petani Pak yang lain selain Bapak apa Pak? Apakah tetap ya, semangat ini kan kah? kayaknya sih katanya ada semacam petani milenial. Betul. Petani milenial, entah benar entah enggak ini. Itu benar Pak, dari menteri Pak. Yang katanya dapat 10 juta entah per bulan entah per tahun itu. Per bulan dapat 10 juta. Betul. Nah, itu mekanismenya seperti apa, kayak apa saya jadi kurang paham. Kurang paham. Nanti terus, Bapak lihat bisa di TikTok ada Pak banyak. Itu semacam di media. Kayak umpamanya itu mekanismenya kayak gimana gitu, maksudnya mekanismenya kayak gimana tuh dari contoh milenial, dari kata-kata milenialnya itu istilahnya udah kelihatan, berarti petani yang masih muda, petani yang masih energinya, masih semangatnya masih tinggi, masih muda. Nah itu akan milenial. Bagi kita sih belum udah nggak termasuk milenial ya Pak. Gini Pak, kalau milenial itu begini, ini saya luruskan ya. Kalau milenial itu kelahiran 80 ya. Kita kan udah bukan 80 lah. Nah, 78, 76 ya. 76. Iya. Nah, ya nggak jauh lah dari 80 ke 70 lah. Jadi milenial kita itu dikasih 2 clue Pak. Ada yang milenial dan sama Gen Z. Nah, saya itu termasuk Gen Z Pak. Generasi Z. Kalau Bapak termasuknya mungkin menurut saya generasi milenial masuknya. Saya aja 98 itu Gen Z Pak. Nah, milenial itu umuran Bapak. Kita harus luruskan nih, milenial itu kalau tidak salah 80 ke atas apa 70 ke
atas. Saya kurang tahu. Yang jelas milenial itu orang-orang yang memang berumur sekitar di bawah 60 apa berapa. Gitu. Milenial, kata milenial. Petani milenial, betul. 2000 ya. Ya 2000. 2000 milenial. Milenial itu 2000 ya. Ribuan lah istilahnya, ribuan ya. Nah, kalau Sebetulnya sih kata-kata milenial itu bagi petani yang di kampung yang dari atas ke umurnya di bawah saya sampai sekarang masih ada nih, sebetulnya membingungkan. betul. Jadi harusnya sih misalnya kalau generasi tua apa generasi Muda. ya gitu aja sih sebetulnya. Sebetulnya mungkin itu aja tujuannya, cuma kan kadang-kadang Ya mungkin itu bahasa baru, ya, Pak. bahasa Ya, baru lah, betul. sekarang bahasa gaul. Betul, bahasa gaul. Bahasa gaulnya doang seperti gitu. itu. Cuma kan saya kasihan kadang-kadang, Petani muda, termasuk petani bapak tua. saya lah masih sekarang masih jadi petani. Ya, Apa sih namanya petani milenial, ya bingung. betul. Apa sih namanya generasi milenial gitu. Apakah ada gitu dari pemerintah ya? Iya. Oh, ini petani yang sudah tua gitu, yang udah ini ada jasanya sudah banyak, Iya. dapat apa kek dari Iya, pemerintahannya ya, iya. dapat jasanya gitu ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada, kita bukan ASN, Pak. Kita bukan PNS. ASN petani gitu ya. Jadi yang sudah bertani itu istilahnya semacam kayak ada jasanya, nggak ada. Jadi itu Pak, untuk yang tadi itu nanti kita bisa luruskan. Ada di media banyak. Kalau masalah dia gajinya per bulan ke 10 juta, itu tuh pasokan kita buat Tapi modal. saya sudah buka-buka browsing, Mm-mm. cari data-data. Kan di situ ada pendaftaran ya, mau daftar mau daftar. Saya pernah daftar di situ, bahkan saya pernah nge-WA ke situ. Tapi katanya buat untuk tahun 2024 sudah ditutup pendaftaran petani milenial. Tapi entah dibuka laginya kapan, itu masih belum tahu. Oh, bertahap berarti. Kemungkinan, Iya, iya. kemungkinan bertahap. Tapi saya buka-buka di browsing, bahkan ada WA-nya di situ. Saya Jadi chat, pendaftaran udah ditutup. pendaftaran sudah ditutup. Udah ditutup apa sementara ditutup, Pak? Apa mungkin sementara bisa jadi? Sementara kayaknya, soalnya ini belum merata, Pak. Belum Ya, merata. kalau 10 juta per bulan ya kita mau ya. Ya, Mau Mau sandai. ke Jakarta ya di sini aja ya. pasti saya tani apa aja lah di kampung Ya, yang penting menghasilkan menghasilkan. jadi dijual ke dijual Pemerintah. ke pemerintah gitu. Jadi Bapak cukup bertani, nggak usah pusing cara menjualnya kemana gitu. Mungkin Hasil. skemanya seperti itu Pak, mungkin. Ya memang harusnya seperti itu, Ya. harusnya seperti itu. Jadi istilahnya si petani itu nggak pusing-pusing mikirin harga, nggak pusing-pusing mikirin pupuk, nggak pusing-pusing mikirin nanti kalau sudah panen dijualnya kemana. Petani di Kuningan di sini aja nih, di lingkungan saya, di daerah saya sendiri. Ada yang istilahnya semacam kayak begini. Nanam aja belum, dia sudah bingung jualnya kemana. Cara jualnya seperti apa? Jualnya kemana? Ya, bingung lah. Bingung. Loh, kenapa harus bingung? Orang kamu aja nanam belum, gimana mau panen? Betul. Gimana mau jual? Jadi udah ketakutan terlebih Ketakutan dahulu. duluan, Iya. terlebih dahulu. Contoh, semacam mau banyak-banyak nih, umpamanya taruhlah 100 bata Betul. ditanamin timun. Timun kan dalam jangka 1 bulan itu udah panen. Ya, cepat. Cepat. 1 bulan itu bisa panen. Terus kalau kita rawat, kita pupuk setiap habis panen, itu dalam 1 minggu tuh bisa 2 kali Panen lagi. panen. 2 kali panen dalam 1 minggu tuh. Oh. Maksudnya dalam 1 minggu, bahkan kemungkinan 10 hari sekali lah. 10 hari 2 kali, 5 hari sekali umpamanya. Oh ya. Itu bisa panen. Itu kalau dirawat, dipupuk, habis pupuk, habis tanam, itu bisa mencapai minimal 20 sampai 30 kali metik Oh, dari hasil panen itu. dari timun. Timun. Kalau dengan cara perawatan yang benar, Iya, pemupukan tertata yang lah. benar, itu bisa panen. Logikanya gini aja lah, 100 bata. Ya, kayak mungkin bang sekitar 2-3 kintal mah ya. Nyampe 1 kali panen nyampe 2-3 kintal 3 kintal. dengan harga Rp500 aja Taruh 1 kilo. Rp500 terlalu murah. Umpamanya. Oh, gitu. Jadi 1 kintal 500. Hah? 500.000. 500.000 kali 3 kintal 3 kintal 100. 1,5 juta. Itu dalam 5 hari dikalikan, kalau dapat umpamanya 20 kali panen. Wah, Iya kan, kita harus kalkulasikan Betul, begitu, betul, kalkulasinya.
20 kali panen aja paling minim. Ya udah ketahuan kita, Pak. Kita standar aja 15 sampai 20 kali. 20 kali panen. 1,5 juta kali 20. Sudah 30 juta. Betul. Itu dari tanaman ini aja. Tapi belum menanam kan udah ketakutan duluan. Ini mau dijualnya kemana? Ya bingung. Nah jadi ini Pak begini Pak, untuk masalah petani itu kita kan nggak tahu nih di sektor mana ya. Karena kan ini tuh rencananya tuh digembor tuh karena ada makan siang gratis Pak. Jadi kita tuh tidak boleh beli dari luar, tapi harus beli dari orang kita. Ya, betul. Nah itu tujuannya ke situ Pak. Kenapa ada katanya petani dapat 10 juta per bulan, itu tujuannya itu. Jadi untuk memajukan ekonomi di kampung, karena kita akan mengadakan lagi, kita itu udah program Pak makan siang gratis untuk anak-anak itu. Jadi biar bahannya tuh nggak beli dari luar gitu loh. Ngerti mungkin lah maksudnya ya? Ya betul. Nah, sekarang contohnya aja umpamanya dari pertaniannya, dari cabenya, dari timunnya, dari berasnya. Udah beras udah umum ya. Udah umum betul, apalagi di kita. Aja umpamanya. Dari timun, dari cabe, dari lalapannya sawi atau kangkung atau yang lainnya, kan itu sebenarnya mah mudah ya di kita juga. Ya mudah, betul. Tanam pasti berbuah. Pasti karena subur Pak. Tapi kan di kita ini termasuk wilayah Karangan sana ya susah sih petani karena mungkin kurang penyuluhan. Bukan masalah malu, kurang penyuluhan dari yang dari atas, dari pemerintahannya ya. Jangan edukasi. Ya jangan misalnya nih nanam padi terus, jadi cobalah ada yang lain digeser. Ya digeser ke misalnya tahun nih, nanam ini cabai, jangan padi gitu ya. Sebetulnya belum ada ke situ gitu. Berarti harus sih mungkin kalau diarahkan ya mau aja sih sebetulnya. Berarti tergantung instruksi ya Pak. Tergantung instruksi. Iya betul. Sekarang juga banyak lahan-lahan yang kosong. Betul, ya petani juga bingung. Nanam ya mungkin apa? ya cara menjualnya ya kemana ya itulah petani di atas milenial gitu. Ya, modal udah habis, modal susah habis. Gitu ya. Ya paling ke pasar misalnya 10 atau 20 kilo ya kan nggak seberapa gitu. Ya, nggak sesuai dengan keluar modal gitu ya. Makanya saya berharap kepada pemerintahan yang baru yang sekarang nanti ya bakal terpilih. Ya, yang bakal terpilih ya. Saya percaya 100% orang-orang baik. Amin. Orang pintar ya. Orang-orang pintar yang sekolahnya udah S1, S2, S3 lah. Mudah-mudahan gitu ngerti pada masyarakat yang kecil gitu aja. Betul. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih karena sudah menjelaskan bahwa keluh kesah itu wajar karena kita sebagai masyarakat kecil, masyarakat sederhana ya, disebut kecil juga nggak kecil, disebut besar juga nggak besar. Karena kita kan tetap hidup walaupun susah, bener nggak? Ya. Nah, rencana Indonesia Emas itu harus tercapai karena kita tuh harus jadi negara mandiri, negara maju, karena sumber lumbung pangan itu kita terlalu luas Pak. Itu paling kaya Pak di dunia. Bener Pak. Makanya kenapa orang pada takut Prabowo jadi presiden tuh ya sekarang aja udah ketahuan para korupsi ditangkap, bahkan yang 300 triliun pun udah sekarang ketar-ketir Pak. Ya semacam kayak di segi pertanian aja sebenarnya kan kita tuh paling kayanya ya hutan luas. Betul Pak, Bapak tahu lah. Kebun luas. Betul. Dari pemerintahnya aja tinggal begini contohnya, dari pinggir-pinggiran desa, pinggir-pinggiran kampung. Ya, orang-orang pelosok lah. Pelosok-pelosok, betul. hutan kayak gitu. Cobalah dari pemerintah tuh yang dikasih. Emang nggak semua orang punya lahan pertanian. Iya. Tapi kalau dari pemerintah kan pasti punya. Iya. Contohnya kan kehutanan itu kan punya pemerintah. Iya. Nah dari segi itulah kayak semacam dulu lagi ya. Dibuka si lahan kehutanan tuh, dijadikan huma. Betul. Dijadikan tanaman apa ya, kayak semacam dulu mah kacang tanah, kacang Bogor ya dulu. Itu bagus dari zaman dulu tuh. Zaman Soeharto Pak. Zaman Pak Soeharto ada dulu kayak gitu. Sempat sih waktu zaman Soeharto ya itulah nanam nanam kacang karena ada ya di situ mungkin ada antara masyarakat dengan pengurus ya, mungkin ada oknum gitu, ada oknum. Makanya ya sekarang ya mohonlah pada pemerintah ya jangan dipersulit. Nah, sebetulnya masyarakat itu bukan untuk merusak hutan, sebetulnya ingin masyarakat juga gitu
Cuma kan karena ya mungkin hutan ada pengurusnya, Betul, betul. jadi kita ini susah komunikasinya, caranya ya gimana gitu. Betul, betul. Jadi warga tuh harus diedukasi dengan sebaik-baiknya lah. Ya. Intinya ini boleh semuanya tanah perhutanan digunakan untuk berkebun seandainya. Suka olah, Bapak nggak usah pusing untuk menjual, jual ke saya, nanti saya yang jual ke atas umpamanya seperti itu ya. Jadi untuk masyarakat kecil Ya intinya kan sebelum orang menanam tuh kan harusnya semacam kayak kopi nih ya. ya Sekarang kopi kan kita lebih gedekan tuh kan kopi. ya betul. Kopi sebelum begitu kopi ditanam itu harusnya juga kan dari perusahaan, dari orang-orang yang punya modal tuh punya duit, ya syukur-syukur kalau dari pemerintah itu dari pabriknya dulu dibuat. Jadi jangan jauh-jauh, umpamanya ya Kuningan lah ya, kabupaten mana ya tetap di daerahnya masing-masing. Jadi kan otonomi itu kan berjalan. Betul. Otonomi berjalan. Jadi hasil dari situ dijualnya di situ, diolah di situ, jadi keluarnya kan udah matang. Jangan kita menjual mentah keluar, itu dari ongkosnya udah lain lagi. Kalau kita segi maksudnya luar tuh bukan dari luar ke luar negeri, bukan, kita bicara dari lingkup Indonesia aja lah. Contohnya kan semacam kayak dari Kabupaten Kuningan dijual ke tetangga kabupaten Ya ke Cirebon seumpamanya, atau Indramayu atau Ciamis, wilayah-wilayah tetangga. Segi kopi yang sudah matang. Tapi bagaimana kalau di Kuningannya aja umpamanya belum ada pabriknya? Iya. Untuk ngolah. Untuk pengolahannya. Betul. Kan contoh kalau ada pabrik di Kuningan, otomatis kan dari segi pengangguran akan merekrut, Terbantu. Ya, menambah banyak karyawan. Betul. Kuningan itu belum ada ini sih pasar induk kayak di Ciledug itu loh. Iya. Bapak pengen seperti itu. Nah, iya pasar induk. Oke, nanti sebetulnya Pak. di mana aja gitu. Di Saya sebelumnya pusat persajuran. Bagus Pak, Kayak bagus. di pasar induk tuh, wah dari mana-mana. Bagus Pak, Kuningan bagus. juga sebetulnya ya Harus. Saya punya gitu. satu calon gubernur yang bakal seperti itu Pak. Nanti coba mudah-mudahan terpilih. Ya, ada nanti Pak, santai Pak. Bener nyambung Bapak, betul. Kita tuh harus punya pasar induk. Kalau kita punya ada pasar induk kan kita Lebih. timun aja di situ langsung diterima satu mobil. Wah, betul. Jangankan kita bawa satu mobil, satu kontainer pasti diterima. Betul. Terus Namanya kita juga yang pasar nanam, induk. kita yang nanam juga semangat. Kalau udah pasti bakal diterima mah. Coba kita sudah panen, udah nanam, sudah panen, kalau umpamanya dapat satu losbak umpamanya. Iya. Dibawa ke pasar, di pasar harga segini diterima, nggak segini ya udah, ya otomatis kita mau nggak mau Iya. harga tetap nggak diiniin sama pemerintah, nggak ditargetin, nggak dipatokin umpamanya. Kayak semacam padi, gabah kayak gitu-gitu juga sebenarnya mah kalau supaya ada hasil dari petani, harga beras itu minimal 5 sampai 6.000 1 kilo. Gabah itu gabah basah. Gabah basah. Itu baru ke petani ada hasilnya. Adalah walaupun Sedikit. Tapi kalau sampai harga 3.000 sampai 4.000, waduh itu. Udah tekor. Jangankan untung, petani tekor yang pasti. Kalau harga segitu. Harus seimbang harga berak dengan harga beras itu. Kita kan enggak misalnya harga berak 100 sekian. Iya. Harga Per jual padi kintal, kalau harga padi per kintal 100 sekian, makanya kita kan jatuh. masa berak doang gitu, biaya kita kan ya nandurnya, ya Betul. biosnya, ya cara nanamnya itu harus pakai biaya lagi gitu. Betul. Sebenarnya ada lebih dari dengan harga kita pembelian berak yang sekian, harus kita kalkulasikan lah gitu, harus pikirkan pemerintah sekarang. Betul. Gitu aja. Dan kalau padi kan cuma bandar juga kan hitungannya bandar rumahan, itu mah bukan bandar resmi. bukan bandar resmi sebetulnya Ya. Yang disediain pemerintah seumpamanya, bukan. Itu mah ya dari rumahan aja gitu. Ya, benar. Harusnya disediain sama pemerintah. Harusnya disediain. Iya. Nah, gitu ya, bandar-bandar besar kita kan enggak nanam juga, enggak gimana gitu. Nggak sampai nggak takut dibeli. Enggak, ya jangan sampai ketakutan. Aduh, saya jualnya juga susah. Saya punya timun 1 ton ini kemana lemparnya. Kalau udah pasar induk kan enak.
Betul, Walaupun dengan harga misalnya pas-pasan gitu, yang penting modal udah kembali, kita buat nanam lagi ada gitu aja. Kalau masalah makan sih ya mungkin petani mah nggak terlalu banget dipikirkan gitu. Betul. Tapi tetap petani juga ya punya tujuan, punya cita-cita. Enggak Selain petaninya anaknya, jadi petani, ya anaknya ada yang lagi sekolah, yang lagi kuliah, makanya termasuk saya lah. Ini lagi nguliahin ya. Saya juga lagi nguliahin karena pekerjaan saya cuma petani, serabutan, ya. Wallahu alam lah. Biarpun agak pusing tapi tetap Dijalankan ya Pak. semangat dijalankan. Gitu. Betul. Yang Karena namanya nguliahin itu kan paling seenggaknya itu 4 sampai 5 juta mah kan sebulan ya. 4 Pasti. juta. 4 juta sampai 5 juta mah itu udah pasti ya. udah keluar ya Pak. Udah keluar. Entah buat makan, dia Tapi jajan. kalau yang ngekos di sono, kan makan di Iya. sono. Tapi alhamdulillah Pak, semua itu cita-cita tercapai. Karena Prabowo juga sama. Karena pengen kayak petani-petani di Jerman. Bapaknya tuh orang petani Pak, tapi anak-anaknya Mampu nguliahin. dia mampu berkuliah sampai ke perguruan tinggi. Iya. Tapi anaknya nggak malu juga walaupun bapaknya petani itu. Iya, harusnya begitu memang, nggak usah gengsi, nggak usah malu. Nah. Kayak semacam saya itu kan punya ya yang paling gede itu lagi nguliahin satu-satu. Tuh. Dia anaknya di Bandung. Kalau anak saya kuliah di Depok, Ciputat. Ciputat. Di Pamulang, iya di Pamulang. Itu kan kalau dari segi ekonomi mah ya kita mau cara ngap-ngapan, Tuh. ngap-ngapan, istilah pas-pasan, ngurangin dari jatah jajan, jatah sehari-hari ya. Cuman ya kita tekad kita ya Kuat. ya, rezeki mudah-mudahan sih insya Allah juga Terus mengalir ya Pak. menggampangkan mengalir. Amin. Ya, setiap ada perusahaannya, yang penting pas waktunya kita ada yang kita perlu. Iya. Cuman kan jarang ya, bukan jarang lagi ya istilahnya kalau petani, kalau di Jawa mah iya, Kalau jauh udah maju banget Pak. kalau di Jawa mah yang penting anaknya dulu sukses. Yang penting anaknya mau aja. Udah. Daerah Jawa mah. Betul. Kalau daerah kita mah masih jarang-jarang istilahnya. Jadi Karena ketakutan Pak, bukan masalah jarang-jarang. Karena emang ketakutan, masalah pembiayaan. Mungkin memang paham nggak Bapak ke arah sana? iya, Ya, seperti. takut istilahnya mogok di jalan. Nah, itu Pak. Apa-apa. Tapi kalau tekad kuat mah bawa di ngapan donaon ya mungkin ya. Sekarang juga masih pertengahan sih, baru ya semester berapa gitu, cuma udah minjem sana minjem sini. Ya. Ya itulah, Ya, mungkin jalan saya sudah begini gitu lah. ya, mungkin ke depan insya Allah Pak, Bapak bisa Mudah-mudahan sukses. kita jadi petani, jadi orang tua, mungkin di anak nanti lebih sukses lagi. Amin, Petani amin. jadi petani yang sukses gitu. Betul. Pagi ada kata Bapak Prabowo, paginya dia bertani, Ya. sorenya dia jalan-jalan ke mall pakai mobil. Ya, Nah, itu yang diharapkan. wah betul itu Pak, itu yang bakal mudah-mudahan tercita-citakan lah oleh presiden yang sekarang. Tapi menurut saya 5 tahun kurang, tapi harus ya berlanjut lah. Ya kalau 5 tahun ya. Mudah-mudahan. Program sudah tercapai, cuma kelanjutan kedepannya. Nah kurang. itu melanjutkan atau tidak melanjutkan. Ya. Ya. Mendingan kalau kedepannya gitu, kalau sama satu pikiran dengan misalnya Prabowo gitu. Iya. Kadang-kadang kan Iya, nggak lain- sama. Lain pemimpin, lain lagi aturan. Iya. Itu Lain kadang-kadang aturan seperti kemarin itu. Lain, sekarang Prabowo lain. Ya. Misalnya nih Prabowo sekarang digembor-gemborkan lagi, wah hebat. Ya udah kita dorong aja, Betul, support ya Pak. support aja. Doakan Bapak Presiden sehat terus. Ya Bapak juga sehat, keluarga juga sejahtera. Amin. Ya cukup sekian aja. Ya. Dari petani kecil. Cuma mengeluh kepada siapa lagi? Emang sih sama Allah lah. Betul. Kalau mengeluh mah kita. Cuma kan kalau lahiriahnya kita kan harus ke bapak kita sebagai Bapak Prabowo, sebagai memimpin negara gitu. Sebagai pemimpin. Ya, Betul Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya doakan Bapak sukses, semuanya kita juga sukses. Indonesia jadi negara yang makmur, adil, sejahtera. Oke Pak, sekian Pak. Ini mohon maaf Pak, saya rekam karena saya akan upload di
YouTube. Ya, kalau nggak di YouTube, di TikTok saya upload, nanti bisa dilihat di kontennya channelnya Kukurusukan ya Pak? Kukurusukan. Kukurusukan bener kan? Iya. Yang Facebook, yang YouTube Kukurusukan. Kukurusukan. Kalau untuk TikTok kita update juga di TikTok. Ini bisa diupdate di TikTok, bisa. Jadi update-nya nanti mengatasnamakan Dadi Riswanto. Ya, nanti Bapak bisa nonton di sana, dan saya akan maksimalkan untuk supaya ini masuk ke atas Pak. Mudah-mudahan viral Pak. Ya viral itu karena untuk kita juga memajukan lah. Ya, bukan masyarakat aja. Betul, betul. Didengar gitu. Sama orang-orang pinter, sama orang yang baik. Gitu. Ya, amin, amin. Kalau kita sih positif aja lah. Betul, betul. Orang-orang baik, orang-orang pinter di atas. Ya, masalah peraturan juga dipermudah lah. Ya, jangan kebanyakan aturan jadi sulit. Ya. Itu sih yang saya harapkan. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.